Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Brohman dan masih tetap di channel Brohman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sarapan pagi yang sehat untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ada kalanya mengalami kebingungan gitu teman-teman tentang makanan yang sehat itu gitu teman-teman ya. Karena kita itu ketika mau mengkonsumsi makanan itu suka ragu ya, karena ada pencernaan yang harus dijaga. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang sarapan pagi yang sehat itu yang kayak gimana gitu teman-teman, yang aman buat lambungnya gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian tidak ragu memilih makanan. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali. Itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis ketika belum membaik itu teman-teman ya, kadang kita itu kalau seandainya mau mengkonsumsi makanan itu suka ragu ya, suka ragu dengan makanan-makanan yang mau kita konsumsi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita ketakutannya semakin besar ya, ketakutannya masih besar gitu teman-teman. Takutnya makanan yang kita konsumsi itu membuat sensasi yang tidak nyaman itu hadir gitu teman-teman. Kenapa ketika salah mengkonsumsi makanan kita itu mempunyai rasa yang tidak nyaman gitu teman-teman ya? Wajar sih sebetulnya teman-teman ya, karena pencernaan kitanya itu sedang benar-benar sensitif. Jadi salah makan ada sensasi yang hadir gitu teman-teman. Nah makanya ketika sering mengalami hal seperti itu ya, kadang kita mengalami kebingungan juga gitu teman-teman ya, apa ini yang harus dimakan gitu ya. Makanan ini kita konsumsi, sensasi tidak nyaman hadir gitu teman-teman ya. Konsumsi makanan ini tetap aja ada sensasi yang hadir gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian mengalami kebingungan seperti itu teman-teman ya, yang harus kalian lakukan itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat gitu teman-teman ya. Jadi sarapannya itu yang sehat gitu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya, makanan yang sehat untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu makanan yang seperti apa? Kan gitu ya teman-teman ya, biar pertanyaannya itu membuat kita plong perasaannya gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, sarapan yang sehat itu yang pertama tentu saja ya, makanannya itu yang bergizi teman-teman ya. Karena kita tahu sendirilah ketika saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, rata-rata kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Wajar gitu teman-teman ya, jangan dibikin cemas. Kenapa ini tidak terpenuhi? Ya wajar teman-teman, karena pencernaannya kan sedang tidak membaik. Jadi mengkonsumsi makanan yang banyak gizi juga tidak terserap dengan sempurna, akhirnya ya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Nah itu teman-teman, nah makanya
untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, jangan mengandalkan hobi untuk untuk sarapannya gitu teman-teman. Jadi hal yang paling utama itu sudah pasti dan sudah tahu orang itu, banyak yang tahu ya. Jadi sarapannya itu harus yang bergizi. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi makanan-makanan yang bergizi itu harus bisa diperhatikan juga gitu teman-teman ya, karena tidak semua makanan yang bergizi itu cocok untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Makanan yang bergizi itu kadang ketika kita konsumsi itu ya ada sensasi juga gitu teman-teman ya, karena tidak semua makanan yang bergizi itu aman buat lambung kita gitu teman-teman. Contoh kecil lah, kayak macam minuman susu ya. Susu itu sangat baik ya buat orang-orang yang hidup gitu teman-teman ya. Nah tetapi ada kalanya susu itu harus dihentikan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman, itu salah satu contoh kecilnya gitu teman-teman ya. Jadi dihindari sementara ketika pencernaannya belum membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang makanan-makanan yang bergizi itu yang aman untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu yang seperti apa? Yang pertama teman-teman ya, sudah pasti ya, makanannya itu harus bergizi, kemudian penuh protein, protein hewani, protein nabati gitu teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang keduanya gitu teman-teman ya, hindari makanan-makanan yang alot gitu teman-teman. Jadi makanan walaupun itu makanannya bergizi tinggi, penuh proteinnya, protein hewaninya ada, protein nabatinya ada gitu teman-teman, tetapi sulit untuk dicerna, ya sebaiknya hindari saja dulu gitu teman-teman ya, karena ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang alot atau sulit dicerna, itu justru akan menambah asam lambungnya itu bertambah lagi gitu teman-teman, karena itu sudah sistem otomatis ya, sudah sistem otomatis pencernaan kita teman-teman. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang alot atau misalkan yang keras gitu teman-teman ya, itu asam lambungnya akan bertambah lagi secara otomatis. Tujuannya atau misal kerjanya untuk membantu mengurai makanan tersebut. Nah itu teman-teman, sementara ketika asam lambungnya bertambah itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu menjadi tidak nyaman ya. Ketika kapasitas asam lambungnya bertambah itu tidak nyaman. Nah, makanya harus dihindari makanan-makanan yang alot gitu teman-teman. Kemudian menghindari juga makanan-makanan yang bisa membuat asam lambungnya itu menjadi tambah error lagi gitu teman-teman. Contoh makanan-makanan yang ada pedasnya gitu teman-teman, kemudian ada asamnya gitu teman-teman, kemudian bersantan juga gitu teman-teman ya. Nah itu makanan-makanan tersebut bisa menambah asam lambungnya itu nggak normal lagi gitu teman-teman. Nah, makanya harus dihindari makanan-makanan yang mempunyai sifat seperti itu, makanan alot, kemudian makanan-makanan yang ada pedasnya, kemudian bersantan, ada asamnya juga gitu teman-teman. Hindari saja seperti itu, karena sesuai pengalaman saya gitu teman-teman ya, makanan-makanan tersebut itu membuat kita nggak nyaman gitu teman-teman ya. Nah kemudian makanan-makanan yang aman, yang benar-benar aman itu yang kayak gimana sih? Kalau misalnya dilihat gitu ya, protein nabatinya ada, protein hewaninya ada gitu teman-teman, kemudian mineralnya juga ada gitu teman-teman ya. Dulu sepengalaman saya waktu terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, makanan yang paling aman itu cuman sedikit jenisnya gitu teman-teman. Jadi di pagi hari itu saya sarapannya cuman sayur bayam yang ditambah tahu, kemudian ditambah wortel juga, ditambah labu siam juga gitu teman-teman ya. Cuman itu gitu teman-teman ya, itu untuk sayurannya. Kemudian untuk protein dari hewaninya saya mengkonsumsi makanan daging ayam, dan daging ayam itu tanpa lemak teman-teman ya. Jadi dipilihlah, jadi makanannya itu cuman dagingnya saja yang berserat gitu teman-teman. Dan itu daging ayamnya juga cara memasaknya itu tidak digoreng juga teman-teman di awal-awal seperti itu ya, karena untuk menghindari minyak, untuk menghindari lemak gitu teman-teman. Jadi cuman di sayur aja ya, ayamnya itu cuman di sayur aja gitu teman-teman. Jadi tidak digoreng untuk sementara gitu teman-teman ya. Nah kemudian buah-buahannya yang paling aman itu untuk saya pribadi gitu teman-teman ya, waktu itu cuman buah alpukat, cuman buah pepaya, kemudian buah naga, cuman segitu teman-teman. Selebihnya nggak cocok gitu teman-teman ya. Apalagi buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, itu untuk saya pribadi teman-teman ya kadang suka ada perih juga gitu teman-teman ya, ada perih juga di tenggorokan gitu teman-teman, karena
sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, ketika mengkonsumsi buah-buahan yang banyak sekali mengandung vitamin C, itu bisa membersihkan ya, bisa membersihkan. Nah, bayangkan saja, mungkin dulu itu ketika saya perih itu ya karena ada luka mungkin di bagian tenggorokan teman-teman, dan kemudian ketika ada perbaikan itu mengkonsumsi buah-buahan yang banyak vitamin C-nya itu dibersihkan kembali teman-teman ya. Dan kemudian sifat untuk buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C itu tajam ya. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Itu sifatnya itu tajam dan akhirnya ada perasaan perih gitu teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, bahwa makanan-makanan yang saya konsumsi itu tidak semua orang sama mengalaminya gitu teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian itu coba saja gitu teman-teman. Pak, saya itu mengkonsumsi makanan ini cocok nih, tetapi buat saya mungkin buat yang lain juga tidak mungkin gitu teman-teman ya. Patut kalian ketahui bahwa pencernaan kita itu nilai sensitifnya itu berbeda-beda teman-teman ya. Si A mungkin mengkonsumsi ini ada sensasi yang hadir gitu teman-teman ya, si B mungkin tidak gitu teman-teman ya. Nah itu jadi untuk kalian ketika mau mengkonsumsi makanan-makanan untuk sarapan itu alangkah baiknya kalian coba saja. Tetapi kalau misalkan ada sensasi yang hadir sebaiknya dihentikan saja. Tetapi kalau misalkan berbeda ya, ketika kalian konsumsi tetapi tidak ada sensasi gitu teman-teman ya, hentikan saja gitu teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya. Nah kemudian untuk minumnya teman-teman ya, saya waktu terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, di awal-awal terkena gitu, di awal-awal memahami teman-teman ya, sampai dengan sembuh total 100% juga gitu teman-teman ya, saya menghindari minuman-minuman yang berwarna ya. Jadi minumnya itu hanya mineral putih saja gitu teman-teman, dan seseringnya itu ya air hangat ya, air hangat yang kita konsumsi. Jadi bukan minuman-minuman yang berwarna sekalipun itu susu gitu teman-teman ya. Nah itu makanya harus dipahami ketika teman-teman ingin mencontoh, silakan saja. Tetapi makanan-makanan atau sarapan-sarapan yang sudah saya sampaikan itu adalah makanan-makanan yang dulu membuat saya itu sembuh total gitu teman-teman. Jadi di pagi harinya saya makannya cuma itu aja ya, siangnya itu juga gitu teman-teman, sorenya juga gitu aja. Nah itu teman-teman, jadi nasinya nasi lembek, kemudian sayurnya cuman sayur bayam, kemudian dicampur wortel, dicampur tahu juga gitu teman-teman, ada labu siamnya juga gitu teman-teman ya. Kemudian dagingnya itu daging ayam yang lunak gitu teman-teman ya, jadi menghindari kulitnya juga gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya bosan dengan daging ayam, besoknya saya ganti lagi dengan ikan nila gitu teman-teman, atau ikan gabus, ikan lele, ikan patin gitu teman-teman. Jadi bervariasi lah biar kita itu nggak bosan teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian ada makanan juga yang sering saya konsumsi itu hati ayam gitu teman-teman. Tetapi hati ayam itu tidak sering dikonsumsi di awal-awal gitu teman-teman ya, karena waktu itu saya nyamannya di daging ayam. Nah ketika saya mengkonsumsi hati ayam itu ketika saya itu mempunyai darah rendah gitu teman-teman, jadi HB saya itu turun lah waktu diperiksa sama dokter itu, ternyata HB saya itu rendah gitu teman-teman. Nah ketika waktu itu berpikirnya, ini gimana caranya supaya darah saya itu bertambah lagi gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis termasuk saya gitu teman-teman ya, itu kadang HB suka turun ya. Dengan tanda seperti apa? Kita itu mukanya pucat gitu teman-teman ya, muka pucat. Jadi kalau misalnya bercermin itu kita kayak macam putih gitu teman-teman. Kemudian ketika melihat kelopak mata itu di bagian dalam itu suka kelihatan ya. Jadi pas di mata itu yang di bawahnya itu nggak merah gitu teman-teman ya, jadi putih pucat gitu teman-teman ya. Nah itu juga saya dikasih tahunya itu sama dokter, ternyata HB saya itu rendah. Nah saya mencoba bertanya sama dokter waktu itu, Pak gimana caranya kalau seandainya ngecek darah itu kalau misalkan di rumah gitu teman-teman ya. Dan dokter itu menyatakan bahwa rata-rata kalau seandainya HB kita rendah itu ya tanda-tandanya seperti itu ya, mukanya pucat gitu teman-teman, kurang gairah juga gitu teman-teman ya. Kemudian di bawah mata itu terlihatnya itu kayak macam putih, bukan putih sih sebetulnya ya, pucat ya. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika mengetahui ke sana, saya berpikirnya ketika waktu itu biar cepat nambah lagi HB-nya, saya itu selalu mengkonsumsi hati ayam teman-teman tanpa ampela ya, karena ampela itu agak alot juga gitu teman-teman, sulit untuk dicerna. Nah makanya ketika memahami ke sana, saya mencoba tidak mengkonsumsi ampelanya, karena ketika mengkonsumsi ampelanya itu
agak alot, kemudian sulit dicerna, dan itu pasti asam lambungnya itu bertambah lagi kapasitasnya ya. Dan kalau seandainya bertambah ya kita tahu sendiri ya, tidak nyaman lagi. Nah itu teman-teman, makanya waktu itu saya cuman mengkonsumsi hatinya aja ya, tanpa ampela. Nah itu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin mencontoh nih makanan-makanan yang sehat gitu teman-teman ya, boleh-boleh saja, karena makanan-makanan tersebut itu bisa membuat saya itu pulih menjadi lebih baik ya. Setiap harinya itu menjadi lebih baik sampai sembuh total gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya teman-teman itu bertanya, Pak rasanya kayak gimana? Subhanallah ya, tidak nyaman teman-teman ya. Karena setiap hari itu saya itu mengkonsumsinya itu makanan-makanan yang sesuai hobi dulu gitu teman-teman. Dan ketika saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika dipaksakan setiap harinya itu mengkonsumsi makanan yang kayak gitu, itu pertama bosan ya, yang keduanya nggak enak teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian ingin bertanya apa rasanya kayak gimana, jangan tanya ya, itu rasanya nggak nikmat teman-teman ya. Tetapi karena saya ingin cepat-cepat membaik gitu teman-teman, jadi saya paksakan waktu itu. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk bumbunya teman-teman ya, saya itu mencoba menghindari bumbu-bumbu yang terlalu kental, terlalu banyak gitu teman-teman. Jadi untuk gurihnya itu yang enggak terlalu gurih-gurih amat teman-teman ya, apalagi yang namanya itu garam ya, itu sebaiknya dihindari, jangan gitu teman-teman. Jangan terlalu berlebihan dulu lah saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, karena garam itu sifatnya sama tajam ya. Jadi ketika misalkan gitu teman-teman ada luka di bagian esofagus, di bagian tenggorokan teman-teman ya, air yang asin itu akan terasa perih gitu teman-teman. Contoh kecil aja lah gini lah, ketika kalian ada luka di bagian luar gitu teman-teman, ketika kalian diteteskan air yang gurih, pasti itu rasanya sangat pedih sekali teman-teman ya. Berbeda ketika kalian ada luka, kita basuh kan pedihnya nggak seberapa gitu teman-teman. Tetapi berbeda ya ketika ada luka kemudian kita teteskan air yang gurih teman-teman ya, itu pedihnya itu akan terasa berlebih. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahaminya ke sana. Jadi ketika kalian ingin mengkonsumsi makanan-makanan yang aman buat lambung kalian gitu teman-teman ya, yang keduanya itu di bumbu itu sebetulnya nggak terlalu menyengat ya. Jadi yang penting ada terasa di lidah sedikit aja gitu teman-teman ya, tujuannya memang ke sana. Tetapi berbeda ya ketika kalian mungkin Pak saya itu mengkonsumsi bumbu ini nih baik-baik saja ya, mungkin kalian lambungnya belum parah-parah amat gitu teman-teman. Nah tetapi dulu saya itu mengkonsumsi makanan itu ketika bumbu sedikit apapun itu ada terasa perih ya, di esofagus, kemudian di tenggorokan, kemudian di di leher, di bagian dalam, itu tidak nyaman teman-teman ya. Nah makanya ketika saya memahami ke sana, akhirnya dulu itu bumbunya itu cuman ya sedikit lah, yang penting itu agak nyaman aja di lidah gitu teman-teman, tidak berlebihan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian kalau misalnya kalian bertanya juga bumbunya bumbu kayak macam apa sih Pak untuk Bapak ketika masak sayur gitu teman-teman ya. Ini bukan endorse ya, itu saya itu cuman pakai ini nih untuk sayur bayam yang ditambah tahu ditambah wortel, itu cuman pakai masako, kalau nggak masako royco aja gitu teman-teman, dan itu cuma sedikit ya. Nah itu teman-teman ya, jangan nanya masalah rasa lagi ya. Saya sudah sampaikan tadi untuk rasanya itu ya nggak nikmat teman-teman ya, jujur tidak nikmat sama sekali. Tetapi kalau misalkan waktu itu menimbang saya itu karena pengen cepat membaik ya, saya jalani aja teman-teman ya, walaupun dengan ketika makan itu ada penderitaan yang semakin dalam gitu teman-teman ya. Ini gua nih makan kayak gini nih tiap hari ya. Dulu itu kan makannya itu kalau misalkan senengnya gitu ya, ada sambal, ada jengkol, ada pete gitu teman-teman ya, kemudian ada ikan asin gitu teman-teman ya. Nah sekarang makanannya ya kayak begini tiap hari itu ya, pagi siang sore tiap hari makanannya cuma gitu-gitu aja teman-teman ya. Nah tetapi karena memang tekad saya itu kuat, waktu itu pengen cepat-cepat membaik, saya paksakan gitu teman-teman. Dan alhamdulillah ketika di ambang 90%, 90%, 95%, di situ mulai memahami juga ini pencernaan saya itu harus mulai bisa dilatih lagi, biar nanti ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang lain itu nggak shock gitu teman-teman ya, ada penyesuaian gitu teman-teman. Di situ baru mulai mulai mencicipi makanan-makanan yang lain. Dan waktu di pertama kali mengkonsumsi makanan-makanan yang lain itu subhanallah ya rasanya itu sangat nikmat sekali, karena
waktu itu saya itu makan cuman jenis-jenis itu hampir berapa bulan ya, hampir 1 tahun lah, tetapi kurang lah dari 1 tahun gitu teman-teman. Dan ketika mengkonsumsi makanan yang baru itu, wah, nikmatnya itu sangat besar sekali teman-teman ya. Dan kadang ada rasa rindu lagi, ingin terus mengkonsumsi ya teman-teman. Tetapi waktu itu saya mencoba menjaga kapasitasnya, karena ya tujuannya hanya untuk melatih saja, biar nanti ketika mengkonsumsi makanan yang lain itu nggak shock ya pencernaannya. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, makanan sehat, makanan sarapan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, biar kalian tidak was-was, tidak gelisah teman-teman ya. Itu makanan-makanan yang dulu sering saya konsumsi gitu teman-teman. Jadi banyak gizinya, proteinnya juga ada, protein nabati, protein hewaninya juga ada di sana, dan kemudian itu aman buat saya sendiri gitu teman-teman ya, karena di situ nggak ada lemak tinggi, tidak ada teman-teman ya, tidak ada pedasnya gitu teman-teman, tidak ada asamnya gitu teman-teman ya. Jadi protein hewaninya ada dari ayam, kemudian nabatinya juga ada dari tahu gitu teman-teman ya. Jadi makanannya itu, sarapannya itu sayur bayam yang dicampur dengan tahu gitu teman-teman ya, kemudian dicampur wortel juga. Kemudian ada labu siamnya, jadi labu siamnya itu kadang suka dimasukin gitu teman-teman, disatuin, kadang juga tidak. Kadang dulu itu labu siam itu yang kecil-kecil itu suka dibikin cemilan juga sama saya itu. Nah itu teman-teman. Dan kemudian untuk dagingnya, daging ayam, kalau misalnya bosan daging ayam ya pakai ikan gitu teman-teman ya, ikan nila, ikan gabus, ikan lele, ikan patin. Tetapi untuk ikan itu hindari ikan mas gitu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang ingin bertanya, Pak kenapa untuk ikan mas harus dihindari dulu, itu udah ada videonya di video yang terdahulu gitu teman-teman ya, tengok saja, semoga saja bisa membantu gitu teman-teman, semoga saja bisa menjadi pencerahan buat kalian. Ikan mas itu nggak cocok gitu teman-teman ya, apalagi ikan laut. Hindari ikan laut apapun itu jenisnya gitu teman-teman. Saya sudah coba semuanya itu nggak nyaman gitu teman-teman ya. Nah itu makanya harus dipahami ke sana. Nah kemudian untuk minumannya, saya menghindari minuman-minuman yang berwarna sekalipun itu susu. Nah, tetapi kalau misalnya diambang 90%, diambang 90%, 95%, itu saya sudah mengkonsumsi susu lagi gitu teman-teman. Dan itu tidak setiap waktu ya. Jadi hari ini mengkonsumsi susu, selang 2 hari tidak gitu teman-teman. Selalu saja seperti itu, karena memang tujuannya untuk melatih lagi pencernaan. Nah itu teman-teman. Dan kemudian hindari minuman-minuman berwarna itu kayak macam kafein gitu teman-teman, yang mengandung kafein hindari, kemudian mengandung soda hindari. Yang penting minumnya cuma satu, yaitu air putih saja, air mineral saja, dan itu juga harus yang hangat. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Oh buah-buahannya belum saya sampaikan. Buah-buahannya untuk yang aman itu buah alpukat, kemudian buah naga, kemudian minuman yang lainnya juga ada cincau juga gitu teman-teman. Dan alpukat itu kalau misalnya bosan dikonsumsi di jus gitu teman-teman. Saya suka makan mentah ya, jadi ketika matang itu nggak dibikin jus, langsung aja dimakan. Nah itu teman-teman, dan itu aman buat lambung kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kebahagiaan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.